I begin my presentation in the name of the highest. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Najibul Khair akan menerangkan penanganan kesalahan dan hal dokumentasi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jenis-jenis kesalahan dan slip. Yang pertama ialah logical error dan runtime error. Penting bagi kita untuk mengenal hal-hal yang ditemukan dalam sistem komputer. Kesalahan ini ditemukan dalam bermacam-macam kasus, baik pemrograman maupun dalam bidang lainnya. Jadi kita bisa melihat dari codingan kita apakah ada yang error atau tidak. Ini sering terjadi. Bahkan segelas game Rockstar pun sering memiliki bug-bug pada sistem codingnya. Yang kedua ialah syntax error. Adalah kesalahan yang diakibatkan karena penulisan atau tata bahasa yang tidak benar. Error ini membuat pihak yang diminta untuk mengerjakan suatu menjadi bingung, sehingga tidak bisa melakukan perintah tersebut. Apabila terjadi kesalahan jenis ini, proses tidak akan diberhentikan atau tidak dilanjutkan sampai yang bersangkutan menulis perintah membenarkan perintah tersebut. Jadi di sini penulisan sangat penting ya, atau tata bahasa sangat penting karena bisa mengakibatkan syntax error yang fatal. Yang ketiga ialah logical error. Adalah jenis kesalahan secara logika. Jika ditemukan kesalahan dengan jenis ini, proses tetap dilanjutkan, namun tidak berjalan dengan sebagai mestinya. Kesalahan dalam logika ini akan mengakibatkan hasil suatu proses tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti halnya contohnya kita membuat suatu pemrograman untuk menghitung penjumlahan. Tapi yang kita tuliskan ialah pemrograman untuk pembagian. Jadi hasilnya tidak akan matching. Apa yang kita inginkan dan apa yang kita tulis itu harus logical, harus logik. Jadi masih sinkron. Yang keempat ialah runtime error. Kesalahan jenis ini disebabkan karena waktu suatu perintah dieksekusi, sistemnya sendiri yang tidak siap menerima perintah tersebut. Biasa saja disebabkan permintaan yang kamu lakukan tidak setia atau karena penyebab secara teknis lainnya. Ya bisa juga karena kita masih belum memilih main project untuk di run, atau sistem sendiri yang dalam keadaan CPU 100% digunakan, jadi sistem akan terbebani. Pembahasan yang selanjutnya adalah petunjuk penjagaan kesalahan. Tiap-tiap kesalahan yang terjadi pada suatu sistem komputer pasti memiliki suatu solusi untuk menyelesaikan sesuatu kesalahan yang bisa terjadi pada sistem komputer seperti hardware. Hardware sendiri bisa meliputi hard disk sendiri, SSD, internal, eksternal, CPU, motherboard, atau lainnya. Software sendiri bisa aplikasi yang kita sering gunakan, dan brainware ialah kita sendiri. Memiliki kesalahan dan cara pencegahan masing-masing pada setiap pencegahannya. Perawatan komputer mencakup perawatan perangkat keras, yaitu komputer beserta peripheral pendukungnya. Seperti jika kita membersihkan motherboard, kita juga harus membersihkan fan atau kipas, dan juga membersihkan VGA atau debu-debu yang menempel pada motherboard tersebut. Perawatan komputer tidak lepas dari lingkungan yang digunakan atau tempat meletakkan komputer. Jadi sangat penting ya untuk meletakkan komputer tidak di suhu yang panas atau juga tidak suhu yang terlalu dingin, karena bisa mengakibatkan critical damage pada suatu hardware-nya. Selain itu, perawatan dan perbaikan komputer tidak selalu dapat berdiri sendiri, tapi seringkali berkaitan erat dengan perangkat lunak dan begitu juga sebaliknya. Jadi kita bisa mengecek ketika ada hardware. Jika ada hardware yang tidak berfungsi, kita bisa mengecek dengan software. Dengan software tersebut kita bisa mengecek bahwa ada hardware yang bermasalah. Dan jika software yang bermasalah, biasanya dikarenakan kita kita membajak suatu aplikasi, karena aplikasi yang dibajak itu sering terjadi error. Jadi sebaiknya kita membeli saja ya. Tapi untuk mahasiswa tidak apa-apa lah, bajak sekali-sekali.
Terus kepada human error atau brainware ini, kita bisa mengecek diri kita sendiri apa yang salah. Jadi untuk jika kita bisa mencegah terjadinya kesalahan, kita bisa mengurangi biaya perbaikan juga. Petunjuk memperbaiki kesalahan, kenali sistem komputer Anda. Karena yang tahu komputer Anda adalah Anda sendiri. Jadi seperti halnya jika kita ingin memainkan game berat, kita harus mempunyai PC yang bisa mencapai minimum untuk menjalankannya. Jika di bawah itu, komputer bisa cepat rusak karena overheat, kepanasan. Yang B, cek peralatan dan aplikasi yang digunakan. Sama halnya seperti yang tadi saya jelaskan, perlu kita mengecek ulang dari software dan hardware yang kita gunakan. Yang C, gunakan tools untuk mengumpulkan informasi tersebut, seperti sisal sunda dan sistem walk. D, buat sistem disk penyelamat di saat emergensi, sistem crash, terkena virus. Yang E ialah backup data dengan cara penyalinan data secara berkala, backup sistem dan aplikasi, gunakan tool khusus Norton Ghost, EasyOS Backup, dan lainnya. Atau kita bisa membackup ke cloud. Yang selanjutnya ialah shutdown sesuai prosedur. Matikan PC dengan benar karena akan menyebabkan crash pada hard disk. Jangan mematikan komputer dengan menarik adaptor atau dengan laptop dengan menahan tombol power, karena itu bisa merusak performa SSD atau hard disk tersebut. G, bersihkan motherboard dan peripheral lainnya. Bukan hanya motherboard, tapi dari semua sistem. Semua hardware perlu dibersihkan secara rutin, karena jika tidak akan mengurangi performa dan bisa juga terjadi kerusakan yang lumayan. Selanjutnya adalah periksa voltase listrik. Periksa konsumsi daya komputer Anda dengan listrik yang ada di rumah Anda. Jika komputer Anda lebih tinggi, maka rumah Anda akan sering jeglek atau padam. Ya, yang selanjutnya ialah hindari debu dengan menutupi PC dengan cover khusus karena debu dapat mengakibatkan kerusakan. Ya, jadi ini sama seperti halnya setelah kita bersihkan, kita tutup CPU, jangan sering-sering dibuka, dan juga teraturlah untuk membersihkan. Jenis help dan dokumentasi, yang pertama ialah paper based yang tercetak. Keunggulan menggunakan paper based yaitu pengguna dapat menggunakan di luar masa pekerjaan tugas. Jadi meskipun kita dalam keadaan offline, kita juga bisa memakainya. Pengguna dapat menuliskan catatan tertentu yang diperoleh saat menjalankan sistem. Kekurangannya yaitu agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak, sesulit menyesuaikan antara sesuatu yang dibaca dengan kenyataan. Sebenarnya di dalam sistem, pengguna akan kesulitan membaca dan saat menjalankan sistem karena kurang praktis. Dan kekurangan yang saya temukan juga ialah kurang update. Karena jika sistemnya online, kita langsung memberikan masalah, dan jika ada yang orang lain memberikan masalah, kita juga langsung tahu. Yang kedua ialah komputer based. Jenis komputer based yaitu command assistant. Ditemukan pada sistem dock atau Unix, pengguna dapat menggunakan bantuan dan mengetikkan parameter tertentu, seperti halnya Siri, Cortana, dan Google Assistant. Command prompt, jenis bantuan yang biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana, misalnya kesalahan sintak. Dalam suatu sistem, kita pasti akan mendapatkan suatu notifikasi jika kita melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai prosedur dari aplikasi tersebut. Selanjutnya ialah context sensitive help. Jenis ini berbentuk menu based system yang menyediakan bantuan pada menu option. Selanjutnya ialah online tutorial, membagikan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. User dapat melihat kemajuan sesuai dengan kecepatan dan mengulangi bagian dari tutorial yang diinginkan. Tapi yang dikurangkan ialah para intelijen itu tidak bisa mengetahui apa permasalahan dari sistem yang kita gunakan. Online documentation, jenis ini tersedia secara online di internet, khususnya untuk aplikasi diproduksi secara massal. Seperti halnya kita membeli Adobe, Photoshop, atau CorelDRAW. Pada saat penginstalan, kita akan mendapatkan online documentation untuk melihat konteks apa yang ada di dalam aplikasi tersebut.
Selanjutnya ialah Intelligent Help System. Dioperasikan untuk monitoring aktivitas user dan menginstruksikan model sesuai dengan user. Model ini termasuk pengalaman, preference, kesalahan user, atau kombinasi dari semuanya. Merancang help dan dokumentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang help dan dokumentasi yaitu perencanaan seharusnya tidak seperti add-on pada sistem. Secara ideal seharusnya merupakan bagian integral dalam sistem. Perencanaan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks sebelum teknologi tersebut. Jadi kita harus memahami konteks apa yang akan kita lakukan dan sistem seperti apa yang akan kita kerjakan. Selanjutnya ialah isu presentasi. Bagaimana help dan dokumentasi dipanggil? Pilihan pertama bagi perancang untuk membuat bagaimana bantuan dapat diakses oleh user. Bantuan ini dapat berupa komen, tombol function yang dapat memilih on atau off atau aplikasi yang terpilah. Jika Anda ingin yang manual, Anda bisa mengetikkan CMD pada suatu sistem. Bagaimana help dan dokumentasi ditampilkan? Dalam sistem Windows akan ditampilkan dalam Windows yang baru. Dalam sistem lain mungkin dalam layar yang penuh atau bagian di layar alternatif lain yang dapat berbentuk pop-up box atau tingkat command line. Jadi kita bisa melihat suatu sistem error dengan adanya notifikasi yang akan dikeluarkan oleh aplikasi tersebut. Bagaimana help dan dokumentasi memiliki keefektifan? Tidak menjadi masalah teknologi apa yang digunakan untuk membuat help dan dokumentasi. Tetapi poin yang perlu diperhatikan yaitu ialah prinsip dan keefektifan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.